Pak Haji Erik, saya mau menanggapi, tetap saja nanti akan kembali ke semula. Di situ ada berapa poin yang saya simpulkan di surah Al-Imran ayat 103. Pertama, janganlah kamu bercerai-berai, tafarruq. Kedua, pegang teguhlah tali Allah. Ikan Allah telah memberi nikmat yang tadinya jahiliyah, ikan terus diberi nikmat jadi menyatu. Satu, jahiliyah karena diberi nikmat Allah mempersatukan bersaudara. Yang kelima, di tepi jurang. Janganlah engkau berada di tepi jurang. Kira-kira kesimpulannya seperti itu. Yang penting di situ, janganlah engkau tafaruk, janganlah engkau bercerai-berai. Ikan awal bercerai-berai dan peganglah tali Allah. Tali Allah kok agama? Boleh. Ikan boleh tali agama, boleh siapapun, karena itu tafsiran itu agama. Hablillah, ya, artinya tali Allah itu bisa penuh makna. Jangan dikooptasi oleh suatu golongan. Wah, tali agama ini loh, belum tentu. Terima kasih. Tetap saja kembali kepada laisa kamitslihi syai'un. Tidak menyerupai sesuatu. Nah, langit dan bumi tidak menyerupai sesuatu, yaitu jenis-jenis pasangan. Tidak menyerupai sesuatu hewan ternak yang akan berkembang biak. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak menyerupai sesuatu yang diciptakannya. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Tetap, apalagi berbahasa Arab itu Allah. Allah tidak menyerupai sesuatu makhluknya. Makhluknya tuh bisa berbahasa Arab, berbahasa apa saja. Tapi Allah itu tidak berbahasa apapun. Terima kasih. Nih yang pendek nih, tauhid yang benar itu Syiah. Ya udah paham aja lah ya, jangan tanya lagi. Syiah sudah bercerai-berai. Ada Syiah Gulat, ada Syiah Isna Asyariyah, ada Syiah Ali, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Abi, Ijabi, Yamani. Wah, tauhidkah seperti itu kah? Ya, Pak Erik, kalau diterangkan pendek nanya lagi. Kalau diterangkan panjang nggak didengar. Pak Erik mah bukan ingin paham, tapi Pak Erik itu ingin pemahamannya diakui gitu kan ya. Nah, sekarang Pak Erik, kalau hanya ingin berdasarkan satu, iblis itu satu, nggak ada tuh iblis tuh. Iblis versi mana nggak ada. Iblis ijajil ya, penentang Allah. Iblis sudah, apakah itu patokannya? Mau kalau tauhid itu ya sudah, kalau gitu berarti tauhid Pak Erik itu satu kan prinsipnya. Nah yang satu itu apa? Iblis. Saingan Allah itu kan Allah satu, iblis juga satu ya. Baru pengikutnya yang banyak, Allah juga berpengikut yang banyak. Jadi gitu Pak Erik, walaupun beragam, kalau logam mulia tetap logam mulia. Mau berbentuk kalung, mau berbentuk anting, mau berbentuk cincin, ya logam mulia ya, tetap saja itu emas. Walaupun satu ya, satu yang dibenci, tai, kotoran, ya bukan hal yang baik. Satu pemahaman tai itu adalah kotoran, tapi bukan berarti emas, tetap saja tai ya. Jadi bukan masalah beragamnya, tapi masalah bernilainya. Syiah walaupun ada Ahmadiyah, ada Jaidiyah, ada Ismailiyah,
Yang penting dia sesuai nggak dengan yang saya terangkan bahwa Syiah itu punya 12 imam. Kalau mereka bukan 12 imam, jangan dibilangkan mereka itu ya Syiah Imamiyah. Ya mereka Syiah tersendiri dong. Seperti Ahmadiyah pun ada Qodiani, ada Lahore. Ya apa bedanya? Toh mereka juga nggak sama, ya. Kalau mau dikatakan Ahmadiyah ini bermacam-macam, Ahmadiyah juga tidak satu. Ada Lahore, ada Qodiani, berarti sama, bukan tauhid. Ya sama berarti dengan yang mengatakan apa itu saat menyebut Syiah ini katanya suka mut'ah dengan anak balita. Syiah kan memahami mut'ah ini nikah ya. Katanya Syiah ini suka nikah dengan anak balita, itu dipraktekkan oleh Khomeini. Nah, berarti menikah dengan anak balita ini sesuatu yang dihinakan, sesuatu yang direndahkan. Di sisi lain, mereka membanggakan bahwa Umar menikahi Ummu Kulsum, anaknya Imam Ali yang masih balita. Bahkan mereka perkuat dengan mempunyai anak Zaid dan siapa itu satu lagi itu ya. Zaid dan siapa, dan Utsman dan siapa itu nama anaknya itu ya. Nah, berarti di satu sisi mereka itu menolak, di sisi lain mereka itu menerima dengan prinsip yang sama, prinsip atau dengan perilaku yang sama. Perilaku yang sama ini kalau menguntungkannya dia terima, dia katakan itu kebanggaan. Tapi kalau dia pikir bisa merendahkan orang lain, dia katakan itu suatu hal yang salah untuk mendiskreditkan yang lain. Nah, Pak Haji Erik pun mirip demikian ya. Dia ambil hadis-hadis itu yang mendukung pada dirinya sebagai dia terima bahwa itu hukum. Di saat yang lain dia tentang dengan menggunakan hukum juga demi untuk memuluskan bahwa dirinya itu mengatakan bahwa punya nabi yaitu Mirza Ghulam Ahmad ya. Tetapi masa iya nabi kok tidak ada sepak terjangnya seperti para nabi? Para nabi yang kita ketahui itu membawa kalimah Allah itu ditegakkan dan melawan kedoliman ataupun kedoliman ini diusahakan dirubah untuk ke arah menjadi berperilaku tidak dolim lah ataupun berperilaku adil ya. Nah ini nggak ada. Katanya sudah 115 tahun. Di masanya ini kedoliman paling mencolok mata kita, yaitu terbantainya orang Islam di Palestina. Kalau saya lihat Sunni udah ada upaya, cuman Sunni nggak berdaya. Bagaimana ada sejarahnya bahwa Mesir, Yordania, Suriah dengan Lebanon ya bersatu ya untuk menghantam kepada Israel. Itu pun kalah semua. Tapi ada tuh pihak Sunni itu ada upaya, cuman akhirnya kalah. Akhirnya ya mereka mungkin kalau orang Sunda bilang ginggiapan atau trauma ya, ginggiapan atau mungkin merasa takut nih kalau dilawan lagi kita kalah lagi. Nah, Syiah merintis perjuangannya dan sekarang ini yang dirintis oleh Syiah oleh Iran nampak ada pencapaian kemajuan. Syiah mengupayakan orang-orang Palestinanya diajari membuat rudal, diajari menembakkan rudal, dan Israelnya yang membanggakan punya Iron Dome itu ya, penangkisan rudal-rudal itu. Rudalnya dibikin berjumlah bukan 1-2, ratusan, bila perlu ribuan. Kan ternyata jebol itu Iron Dome-nya, tembus kan ke Israel, dan mulai sekarang Israelnya ngajak gencatan senjata. Ini apa? Berarti upaya yang dirintis oleh pihak Syiah ini nampak menunjukkan ada kemajuan ya. Mulai pihak Israelnya kewalahan. Kalau dengan rudalnya jumlahnya ratusan bahkan ribuan, kewalahan dia nggak sanggup juga. Pada takut tuh akhirnya orang Israelnya. Nah inilah perjuangan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan mengikuti Nabi. Bukannya perjuangannya malah malah cuman bikin kitab, diam di dalam
tempat saja, tidak pernah memikirkan ke arah menghadapi ketidakadilan untuk dirubah dengan cara apa dilawan gitu, tidak pernah ya. Kalau membuat kita saja gitu, itu udah kita itu setiap hari itu atau setiap saat itu semua baik Sunni baik Syiah ini mengatakan ayolah berbuat baik, sama. Orang Sunni mengatakan adalah berbuat baik, orang Syiah juga mengatakan berbuat baik, sama. Berarti isinya kitab itu kurang lebih itu, mengajak ya. Kalau mengajak itu selalu, tapi kan kalau Nabi lebih daripada mengajak apa? Membuat perang fisik, itulah Nabi. Nah, sedangkan yang saya bilang Ahmad ini mana? Dalam sejarahnya pernah nggak daripada mengarah kepada perjuangan fisik malah berlindung di Inggris, dia bikin kantor di sana. Ini kan Nabi. Masa iya Nabi malah boleh dibilang Nabi itu menundukkan muka ataupun berlindung kepada musuhnya. Nabi kan yang begini. Ahmadiyah itu hanya satu, Pak, yang didirikan oleh Imam Mahdi, yaitu Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional, dan didirikan oleh Imam Al-Mahdi pada tahun 1305 Hijriah atau 1888 Masehi dengan perintah dan pengawasan wahyu Allah, dan imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Jadi kalau ada yang menuduh atau mengatakan Ahmadiyah sudah bercerai-berai, maka yang cerai-berai itu bukan Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional, tapi mereka keluar dari jemaat. Nah, di dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, barang siapa keluar dari ketaatan dan dari jamaah muslimin, maka ketika dia mati, matinya mati jahiliyah. Ya, kembali kepada topik, yang dimaksud dengan tauhid itu sebetulnya bersatu umat Islam tuh. Bersatu dalam jamaah muslimin internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, agar Allah menyatukan hati kita dengan kecintaan satu sama lain, sehingga dengan nikmatnya menjadi bersaudara. Bahasa Al-Qur'annya, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Karena apa? Surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'alakum turhamun, ya. Itu namanya nabi-nabian. Pak Tatang, ya, nabi-nabian. Dia menerima wahyuan. Itu mengklaim dirinya sebagai khalifah, ya khalifayan, nggak sesuai fungsi sebagai nabi, sebagai khalifah, nubuah lil alamin katanya, tapi tidak bermanfaat atas Islam itu sendiri. Kan gitu. Orang dibilang cerai-berai. Padahal kalau memang nggak cerai-berai itu di Islam nggak usah pakai embel-embel Ahmadiyah. Kan begitu, kalau mau Islam ya Islam. Ini sudah mengklaim Islam Ahmadiyah, didirikan lagi. Berarti udah buka cabang. Dari Islamnya Nabi Muhammad, dia buka cabang lagi Islam Ahmadiyah. Apakah ini bukan cerai-berai? Kan gitu. Nggak tahu nalar cara daya pikirnya dan nalarnya seperti apa, nggak ngerti seperti ini tadi. Allah berbahasa Arab, nggak usah pakai sebut berbahasa lah. Allah itu berbahasa, berkomunikasi seperti kayak manusia, berbahasa. Sudah berbahasa saja berarti itu udah sama dengan manusia. Manusia juga berbahasa. Begitu Bang Tatang. Syiah itu
dikatakan oleh Allah Ta'ala seperti ini nih, ayat surah Ar-Rum ayat 31 dan 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata wala tamutunna salah. Aqimis sholata wala takunu minal musyrikin walladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an. Itu Pak, Ar-Rum 3132 ya. Ya, syia'an itu jamak. Kalau syiah itu satu ya. Syiah itu pengikut. Kalau syia'an itu pengikut-pengikut. Lah, pengikut-pengikut dalam arti bukan mengikuti yang satu bercabang-cabang. Itulah syia'an. Pak Erik ini dalam syia'an adanya. Dalam mengikuti, tapi bukan yang harus diikuti gitu ya. Kalau kereta api nih satu rangkaian, itu kereta api yang sedang bergerak. Kalau kereta api yang pada diem itu kereta api juga, tapi kereta api yang entah kemana, yang tidak mengikuti dalam satu gerbong ya, atau bukan satu gerbong, satu lokomotif. Nah, kalau gerbong-gerbong yang mengikuti lokomotif ini rangkaian kereta api ya. Nah, syiah yang dimaksud ini yang dalam rangkaian Nabi. Kalau yang syiaan itu rangkaian-rangkaian yang tidak dalam satu rangkaian lokomotif yang kita maksud, tidak mengikuti Nabi ya. Jadi Pak Erik ini berada dalam syiaan, syiah yang bermacam-macam ragam. Nah, yang dimaksud oleh syiah di sini syiah yang satu. Syiah siapa? Syiah itu kan pengikut, yaitu pengikut Nabi yang dimaksudkan, dan pengikut Nabi ini gerbong-gerbong berikutnya kita ikuti karena gerbong-gerbong berikutnya dalam rangkaian lokomotif Nabi itu sendiri. Kalau gerbong-gerbong yang kemana saja, yang berhenti di rel, di stasiun, yang beda arah, itu bukan dalam lokomotif yang kita maksud, tapi dalam lokomotif yang entah kemana arahnya gitu. Bang Tatang, Pak Haji Erik itu nggak paham bahasa Indonesia, apalagi memahami Tuhan. Susah Pak Haji. Mesti sekata demi kata, gak usah panjang-panjang Bang Tatang. Kata per kata, ya kan? Seperti ulama tadi, gak konsisten dia, ntar dia lari sini lompat, gak konsisten. Karena apa? Nggak paham Tuhannya, makanya mengangkat nabinya juga nggak paham, gitu Bang Tatang. Ya iya, justru dalam cerai-berai itu membuat kita tuh harus jeli mana yang sebenarnya punya kualitas begitu. Bukannya kita malah abai memperhatikan menjadi rancu. Gini Bang ya, abang itu punya istri yang abang sayangi. Kemana istriku? Oh, sedang pergi misalnya tuh ke undangan. Nah, saat abang ini mencari istri, di undangan itu banyak istri-istri orang, banyak perempuan-perempuan orang. Apakah dengan melihat banyak perempuan yang lain di situ itu abang itu abai mencari istrinya, atau justru abang sejeli mungkin memperhatikan mana nih istriku ya? Istriku kan begini, ciri-ciri khasnya dia, wajahnya dan segala macam. Abang kenal betul pada istrinya. Sampai di antara semua itu abang perhatikan tuh ketemu, ini dia istriku, baru kita tegur. Mah, aku ada perlu atau ada apa? Atau kita pulang atau bagaimana? Baru kita kan berbicara. Bukan karena melihat beragamnya istri-istri di situ, banyak istri orang, entah yang masih perawan, yang janda dan segala macam. Terus bingung aku, nggak mau cari istriku, biarin aja, terserah apa mau istri, kan nggak gitu. Tetap aja kita itu seteliti mungkin memperhatikan biar sampai cepat kita temukan istri yang saya cari itu ketemu, gitu kan. Nah, itulah gambarannya Bang. Kalau kita mau mencari yang terbenar di dalam cerai-berai itu, kita teliti semuanya, kita pelajari ya, yang paling benar itu yang mana ya. Dan Allah sudah memberikan memberikan kriteria ya, memberikan definitif ya, yaitu dengan kita sungguh-sungguh memintanya kepada Allah, kita sungguh-sungguh menginginkannya. Waladzina jahadu fina lanah dia nahum sebulan, kata Allah. Barang siapa yang sungguh-sungguh menginginkannya,
jalanku, niscaya oleh Allah akan ditunjukkan. Nah, kita kontak batin kita ini pada Allah ini ya dengan bahasa apa saja. Kan tadi abang bilang dengan bahasa ya dengan bahasa apapun yang manusia mampu berkomunikasi ini, Allah ini kan ya memahami bahasa. Jangankan bahasa, otaknya saja kita ini daya memori kita untuk menangkap bahasa-bahasa itu yang menciptakannya Allahnya kok ya. Jadi ya Allah, kalau mesinnya Allah mampu bikin, maka dengan benda yang mampu ditangkap oleh kapasitas mesin itu, Allah juga mampu untuk memahaminya, gitu ya. Jadi kalau ngegambarinnya ya, orang misalnya bisa membuat makanan. Nah, orang itu pada saat ditanya makanan ini apa saja bahan yang terdapat di situ, orang itu akan bisa menjelaskan begitu ya. Karena orang itu membuat pembuatnya gitu. Jadi makanan ini akan rasanya bagaimana. Misalnya orang membuat makanan gulai gitu ya. Nah, dia tahu gulai ini dari bahan apa saja. Nah, pada saat sudah jadi ditanya sama orang, gulai ini ada rasa apa saja, dia bisa menjelaskan. Kesimpulannya gulai itu enak, gurih misalnya gitu ya. Tapi yang membuat gurih itu ya ada garamnya, ada santannya dan segala macam. Nah, dia tahu gitu. Itulah gambarannya gitu ya. Proses pembuatannya gimana gitu. Nah, Allah pun begitu. Jadi dengan bahasa apapun mampu. Nah, kalau sekarang ditentang ini, kata Pak Erik ini ya, bercerai-berai tadi itu ya. Sekarang Pak Erik berprinsip satu. Kayaknya Pak Erik satu, Ahmadiyah bukan satu kok. Lebih satu lagi komunis. Adakah komunis, kita dengar komunis yang versi mana? Nggak ada kan? Komunis cuma satu ya, komunis saja. Baik itu Rusia, baik itu Korea Utara, baik Vietnam, baik Cina, disebut komunis saja, sosialis, komunis ya. Nah, lantas apakah itu mau kita jadikan sebagai kriteria atau kesimpulannya bahwa mereka lah yang tauhid? Karena komunis. Padahal komunis ini prinsip dasarnya kalau saya dengar ateis, mereka tidak mengakui Tuhan ya. Nah, ateis komunis ini ya, tapi komunis semakin kesini kan ada juga komunis yang ternyata welcome dengan Islam ya. Nah, kalau aslinya komunis ateis ini hanya satu, maukah kita sebut mereka yang tauhid? Jadi masalah menilai ketauhidan bukan karena ada beragamnya, tapi kita harus jeli di antara beragam ini, melihat seperti mencari istri kita ya, di antara kerumunan banyak istri-istri yang sedang berkumpul, ya tetap kita jeli memperhatikan mana yang istri kita. Bukan karena banyaknya istri-istri kita, wah itu bukan istri, itu bukan perempuan, itu bukan manusia itu karena sudah banyak. Bukan begitu kan? Yang jelas Pak Haji Erik itu nggak konsisten Bang. Jadi yang dia pahami itu adalah kebenaran, tapi dia sendiri nggak paham. Kan lucu jadinya. Tali Allah disimpulkan agama yang menghubungkan antara langit dan bumi. Kan begitu Bang. Apakah betul agama itu menghubung? Artinya penghubung itu apa? Kan begitu Bang Tatang. Dia kan selalu membawa surah Ali Imran terusnya ayat 03 Bang. Kita perdalam Bang di situ. Di situ ada berapa poin tuh. Jangan kau bercerai-berai dan tali Allah, dan janganlah di pinggir jurang. Itu yang dimaksud pinggir jurang itu apa? Gitu Bang. Terus orang yang diberi nikmat, yang tadinya jahiliyah saling bermusuhan, diberi nikmat lah, menjadi sekarang bersatu, menjadi persaudaraan. Kan begitu ya Bang. Kayaknya mesti diperdalam nih Pak Jerit. Quran ini selalu dibuat andalan buat dia ini Bang. Iya kan? Ada pengikut Ali, ada pengikut Yazid, ada Zaidiyah, ada pengikut Isna Asyariyah,
ada Ismailiyah, kan gitu. Jadi Syiaan itu oleh Allah disebut musyrikin. Wah, mau nggak dibilang musyrikin tuh? Ya itu sebenarnya arahan Nabi, Bang. Ya, arahan mengikuti Nabi. Tapi selalu ingin dia belokkan untuk pada dirinya, gitu Bang ya. Jadi sekarang ini Bang, seandainya kita paham ya, Indonesia ini kan ada presidennya Jokowi, berlandasan kita ini warisan dari perjuangan Pak Karno dulu. Kita punya Pancasila ya, dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, misalnya nih sekarang ada OPM, ya, OPM itu ya, Papua Merdeka ini ya, ataupun ya apa sih, gerakan separatis ya di sana. Nah, mereka memakai prinsip yang sama juga. Kita ini ingin memperjuangkan dan kita juga berketuhanan segala macam, tapi gerakannya berbeda Bang ya. Jadi mereka bisa saja memakai dasar-dasar yang sama, tetapi mereka sedang menyesatkan ya. Atau gini lagi ya, seorang anak, kalau ada penculik tuh ya, anak yang masih kecil tuh, yang masih belum begitu paham, itu kan kalau penculik itu kan ngomong gini, mama, kata anak itu, mama ini nak aku mamahmu, katanya ikut, padahal sedang diculik ya. Nah ini mamahku ini sebenarnya menyesatkan, mamahnya bukan dia. Nah inilah yang dilakukan oleh Pak Erik ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a ya. Apa itu ya? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru nikmatallahi id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana ya. Nah, wa'tasimu bihablillahi ya. Wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu ini ya, bihablillahi itu maksudnya ya kepada Nabi Muhammad ini, tapi dia belokkan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Maksud dari wa'tasimu itu benar, tapi dia mau menggunakan, jadi dia itu kayak kita Bang, cari bapak kita, baju bapak kita ini sedang dijemur, dia pakai baju bapak kita ini ya, kemudian dia ngomong, aku bapakmu, ini bajunya kan nggak kenal kita sama baju bapakmu. Iya, kalau kita nggak jeli Bang, kalau kita nggak jeli, ini baju bapak saya, benar, tapi kamu bukan bapak saya. Nah ini, jadi wa'tasimu bihablillah ini benar, mengajak kepada talinya Allah, pada agama Allahnya benar, tapi agama Allah itu bukan Mirza Ghulam Ahmad. Nah dia klaim, dia ngaku-ngaku inilah agama Allah. Padahal agama Allah yang dimaksudnya yang mengikuti Nabi Muhammad itu. Dan Nabi Muhammad ini ada penerus-penerusnya yang harus kita akui sebagai penjaganya agama Nabi Muhammad supaya tetap original, yaitu para Ahlul Bait ini. Nah mereka mau memposisikan bukan hanya menyaingi Ahlul Bait, kalau mereka ingin menyaingi nabinya itu sendiri. Jadi mereka ingin mengaku nabi. Nah, lebih parahnya, mengaku nabi ini nggak ada prestasi apapun ya, selain menyatakan bersatu. Ya kalau bersatu mengikuti yang salah bukan bersatu namanya itu. Justru kita sedang tafaroku itu ya. Jadi seperti anak kecil tadi, mama kata anak kecil, aku loh anak mamahmu. Kalau anak kecil itu ikut sama, itu bukan ikut mamahnya, justru akan diculik ya. Kalau dia mau ikut mamahnya, ya tunggu sampai mamahnya ini betul-betul hadir ya. Kalau kita mau wa'tasimu, ya harus betul-betul mengikuti agama Nabi Muhammad, bukan mengikuti Mirza Ghulam Ahmad. Kalau kita mengikuti Mirza Ghulam Ahmad, justru tauhid kita ini diculik, dibelokkan ya. Bukannya lagi kepada Nabi Muhammad, tapi diculik, dibelokkan ke arah apa? Ke arah untuk memperkaya organisasinya. Disuruhlah kita nanti berinfak, bersedekah, keuntungan buat dirinya, menguntungkan Inggris sana karena kantornya di Inggris. Perjuangan Islamnya mana? Gak pernah. Lihat Palestina terbantai, mereka diam saja. Pernah gak ikut prihatin? Padahal Islam itu kan kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Pain sakata, pasakata sairu jasadi, gitu katanya. Bila kamu sakit, maka sakit seluruh badan kita.
Mereka melihat orang Palestina dibantai nggak pernah merasa sakit kok. Nggak pernah mereka apa-apa, malah mereka duduk bersama bareng di Inggris sana sama salah satu ikonnya Dajjal, sekutunya Dajjal Amerika ini ya. Ini Pak Tatang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad menjelaskan bahwa yang dimaksud tali Allah itu adalah kitabullah yang dijulurkan dari langit ke bumi. Kemudian selain tali Allah itu yang dijulurkan dari bumi itu kitabullah ya, kan bunyinya begini, kitabullah wa huwa hablullah al-madud minas sama'i ilal ardi, gitu kan. Nah, selain Al-Quran juga sunnah Rasulullah gitu. Sunnah Rasulullah itu apa? Rasulullah bersabda, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Ya, pada zaman Nabi Muhammad kan hanya satu jamaah muslimin. Belum ada Syiah, ya kan? Belum ada Khawarij, belum ada ahli sunnah wal jamaah, belum ada Mu'tazilah. Hanya satu, ya kan? Wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu itu satu, kitabullah wa huwa hablullah al-madudu minas sama'i ilal ardi. Kemudian talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Tetaplah bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Imam mereka itu yang seperti apa gitu kan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin gitu. Yaitu imamnya yang mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sunnahku atau sunnah Nabi Muhammad itu utusan Allah, menerima ribuan wahyu syariat dan non syariat. Kemudian salah satu wahyunya mandat untuk menerima beat sebagai pengikat ya, mandat Allah. Kemudian wafat. Nah, ketika wafat Allah menggantikannya dengan khilafah ala minhajun nubuwah, yaitu khulafaur rasyidin yang lamanya hanya 30 tahun. Nah, itulah sunnah yang harus diikuti, yaitu khususnya utusan Allah yang menerima wahyu dengan mandat Allah, kemudian dilanjutkan dengan khilafah ala minhajun nubuwah, dan itu hanya ada di Jamaah Muslimin Ahmadiyah yang sudah 115 tahun. Kalau kita analogikan tauhid itu ke Pancasila ya, Bhinneka Tunggal Ika di bawahnya itu berbeda-beda tapi satu hakikatnya. Nah, ini ketauhidan sebetulnya ini. Bagaimana cara mempelajarinya? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini tauhidnya di ketuhanan yang Maha Esa. Ini cara untuk menjabarkan Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, setelah itu ilmu tasawufnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu. Nah, yang sila ketiga, keempat, kelima ini fikihnya. Tujuannya apa kita untuk bersatu itu? Tujuannya apa kita untuk mengaji ilmu tauhid dan ilmu tasawuf itu? Untuk bersatu, persatuan Indonesia itu. Kalau terjadi permasalahan atau apapun di antara kita ini, ya kita bermusyawarah, didiskusikan, didialogkan. Tujuannya apa? Untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah para pendiri bangsa ini dulu mencetuskan Pancasila itu, yang kaitannya erat sekali kepada ilmu ketauhidan itu gitu. Di Ahmadiyah namanya Sunni bukan, Syiah bukan, ngutak-ngatik Al-Quran. Jadi eta nabinya Mirza Ghulam Ahmad, itu khalifahnya, Khalifah Masrur sekarang mengaku Mahdi penerima beat. Ada di kaset Inggris, Khalifah goblok. Ente aliran mana Islamnya? Islam bukan ente.
aliran mana, alirannya, siapa walinya. Kalau gak punya wali, entenya anak jadah. Kalau ente Islam bukan. Kalau Islam ente gak punya wali, Islam haram jadah. Seperti biasa unang ngomong tanpa dalil atau percuma dong. Kan Rasulullah bersabda, Kitabullah wa huwa hablullah al-madudu minas samai ilal ardi. Nah, jadi pertama, hablullah atau tali Allah itu adalah Al-Qur'an atau kitabullah, ya. Yang kedua apa? Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnata rasulihi. Nah, secara spesifik apa tuh sunnata rasulihi itu? Sunnata rasulihi itu sejak dulu juga bersatu dan bersaudara dalam jamaah muslimin internasional. Karena di dalam Sahih Bukhari 6557 Rasulullah bersabda, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Imamahumnya itu yang seperti apa? Kemudian Rasulullah menjawab, imamnya itu yang fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyin. Gitu. Sunnahku itu apa? Utusan Allah. Nah, tali Allah kan utusan Allah. Yang ada akses kepada Allah itu utusan Allah. Ya, Al-Mahdi utusan Allah, nabi-nabi utusan Allah. Ya kan? Nah, terus kemudian utusan Allah itu ciri khasnya menerima banyak wahyu. Dan salah satu wahyunya adalah mandat dari Allah untuk menerima baiat. Kemudian ketika utusan Allah itu wafat, Allah menggantikannya dengan khilafah ala minhaji nubuwah. Makanya Rasulullah menyatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Erik mengutak-ngatik Al-Quran jeung hadis bubragna ka MGA nabina. Tahu ayana di mana? Aya di Inggris, khalifahna. Khalifah goblok, khalifah iblis, khalifah di kaset Inggris, nya negara kasep. Buat negara Ahmadiyah baru. Itu khalifah bener. Setuju bahwa tauhid itu kita harus bersatu. Tetapi itu Pancasila itu untuk bernegara, negara Republik Indonesia. Tetapi kalau Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, ya. Jadi bukan bernegara, tetapi dalam jamaah muslimin internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Gitu kali Bang Yos ya, setuju nggak tuh? Ente agamanya apa? Agama Pancasila, agama apa? Agama Islam, agama Pancasila, agama apa ente? Agama Hindu, Buddha, ya? Siapa walinya ke Islam? Kalau Islam siapa walinya? Kalau gak punya walinya, Islam haram jadah. Makanya sunnah Nabi Muhammad di bawah kaset Inggris, hanya negara tuh, ya. Modal Syiah Imamiyah Isna Syariah bukan negara. Karena disebut wali bukan wilayah. Itu wilayah naon? Wilayah goblok, ya di kaset Inggris. Nah, kalau sudah tidak mengambil dalil, jadi unang tuh ilahahu hawahu, mengikuti hawa nafsu.
Padahal saya bisa jawab ya, begini. Kenapa Khalifah Islam Ahmadiyah ada di Inggris? Pertama, memang telah dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang 10 tanda kiamat. 2 di antaranya adalah pertama, turunnya Isa ibnu Maryam. Yang kedua, ya, matahari akan terbit dari terbenamnya. Nah, maksudnya matahari Islam, dakwah Islam gitu kan. Dan ternyata Isa ibnu Maryam sebagai Imam Mahdi ya telah diutus Allah ya dari Qadian Hindustan, yang kemudian Hindustan itu pecah menjadi Pakistan dan India, kemudian jadi Bangladesh kan. Yang tadinya dari Qadian pindah ke Rabwah, Pakistan. Nah, pemerintahan Pakistan mengubah ordonasi dan menyatakan Ahmadiyah di luar Islam sesat dan menyesatkan. Sehingga kita kalau mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dipidana. Kemudian di dalam masjid pun tidak boleh dipanggil masjid, azan pun dilarang, dan itu membuat kita banyak yang dipenjara. Akhirnya bagaimana kita bisa beribadah dengan khalifah ya dalam keadaan negara seperti itu? Maka Allah memerintahkan untuk pindah ke barat, yaitu kebetulan ke Inggris. Di sana Khalifatul Masih yang keempat mendirikan MTA, Muslim Television Ahmadiyah Internasional, yang memancarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Itulah yang dimaksud dengan matahari akan terbit dari tempat terbenamnya. Karena 24 jam itu dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, bagaikan matahari yang terbit dari barat. Itulah kearifannya Pak Erik. Tokoh-tokoh bangsa kita ini yang dulunya juga nggak kalah keimanannya ya, ulama-ulama terdahulu itu nggak kalah keimanannya daripada yang kita ngaku-ngaku sekarang beriman ini kan. Mereka tuh jauh ke depan penglihatan mereka itu. Bagaimana untuk mempersatukan bangsa ini sehingga tidak diprotes pun oleh orang Buddha, Hindu atau orang Kristen sekalipun. Pancasila itu kita bisa diterima oleh orang-orang yang ada di Papua, oleh orang-orang yang ada di Manado, oleh orang-orang yang ada di Bali, ya, bisa diterima oleh mereka itu. Itu satu bukti bahwa kaidah Islam tuh walaupun secara tidak sadar orang-orang tidak langsung tuh diakui keberadaannya gitu. Nah, Indonesia udah memulai, katakanlah satu khalifah Indonesia ini udah memulai itu, meletakkan dasar-dasar tauhid itu dalam bernegara kita gitu loh. Ya oke lah, nggak masalah. Misalnya Ahmadiyah juga meyakini punya kaidah sendiri, orang Syiah juga, orang Wahabi juga, orang apapun lah. Tapi kami bangsa Indonesia ini tokoh-tokoh Sunnah wal Jamaah itu dulu, ya termasuk tokoh-tokoh lain juga lah yang menyepakati, juga termasuk agama lain pun menyetujuinya. Itu fakta. Bahkan di dunia ini yang paling ramah beragama itu orang di Indonesia lah. Indonesia itu paling benar-benar bisa menerima keragaman itu gitu loh. Itulah tokoh kami Gus Dur itu yang benar-benar menjadi mengasih sayangi siapapun gitu kan. Nah, Ahmadiyah pernah dibela kok sama Gus Dur. Ya itu buktinya kan. Jadi kami nggak, Jalaluddin Rahmat itu teman akrabnya Gus Dur itu. Ya, si tokoh Syiah itu. Begitu kami ini gitu loh. Mengikuti hawa nafsu, fakta, bukti. Itu Islam itu ulah nepikeun ka aya di kaset Inggris ya. Terimakeun we. Di mana teh Islam? Jamatul Muslimin internasional di wah kaset Inggris ngawirang batur ya. Aku Islam, aku Islam era khalifah
Islam itu rek ya lu walayula aleh jalu maleh di luhur yang dina kerset Inggris. Oh ini ya lu walayula aleh. Saya mah nggak cibudakan ya nyawa tuh. Islam itu ya lu walayula aleh jalu maleh gitu. Di kerset Inggris ya itu mah khalifah goblok. Ya betul Bang Yos, bahwa Muslim di Indonesia pada umumnya itu toleransi ya. Justru yang tidak toleransi itu yang datang dari Yaman tuh, yang ngaku Habib. Nah itu yang lagi viral kan sekarang. Dan kita bernegara bersatu, nah itu bisa itu Pak. Jadi Syiah, Sunni, Ahmadiyah, Muhammadiyah, NU dan sebagainya bersatu, teparasea, ya nggak berantem. Gus Dur membela Ahmadiyah, Ahmadiyah juga mengagumi Gus Dur kan begitu. Kita bersahabat, Syiah membela Ahmadiyah, Ahmadiyah membela Syiah juga, akrab gitu kan. Nah, tetapi ketika berbicara tauhid gitu kan, tauhid Islam secara internasional, Allah telah memberikan mandatnya kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad untuk menerima beat dan mendirikan Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Jadi secara internasional harusnya orang-orang NU, Muhammadiyah, Syiah dan lain-lain itu bergabung ke dalam Jamaah Ahmadiyah karena pendirinya mendapatkan wahyu mandat Allah. Tetapi kalau bernegara di NKRI, nah itu memang Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu bedanya kan dikit ya. Eta Allah ya, memerintahkan hajrat goblok gitu mah. Nabi deui khatamin nabiyyin kanjeng nabi teh malah nabi deui. Sok atuh negara ari bener mah anti Islam bener ya. Ya seperti Iran teu nyieun negara Republik Islam Iran. Ari bener mah ente. Eta mah ngajual Allah gitu goblok Aisyah naon. Ya, Unang kan sudah mulai menampakkan akhlak buruk ya. Bang Yos aja nggak mau tuh diskusi dengan Unang. Jadi perbaikilah akhlaknya ya. Rasulullah itu kan lemah lembut. Gara-gara bernegara gitu kan jadi kasar begitu kan tidak boleh nah. Ya, jadi mengatakan Ahmadiyah khalifahnya di bawah keser Inggris, kumaha? Ahmadiyah itu ya khalifahnya diminta untuk memberikan ceramah di hadapan members of parliament Inggris, para anggota parlemen Inggris. Dia memberikan ceramah damai dan jalan menuju kedamaian. Ya ternyata bukan hanya di Inggris, di parlemen Eropa juga dipanggil untuk memberikan ceramah damai dan kedamaian. Bukan hanya di Eropa, bukan hanya Inggris di Eropa parlemennya, tapi juga Amerika, parlemen Australia, Selandia Baru, Afrika, seluruh dunia parlemennya minta agar khalifah memberikan ceramah yang rahmatan lil alamin. Ya, itu tidak mungkin lah dikatakan di bawah keset Inggris. Allah itu kan Al-Mursil. Al-Mursil itu yang senantiasa mengutus utusannya, nabinya, khalifahnya. Jadi tidak mungkin Allah itu tidak mengutus. Apalagi di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Dan Allah tidak akan mengazab sebelum mengutus seorang rasul. Nah, kiamat itu kan nanti azab. Jadi sebelum azab, sebelum kiamat, Allah pasti mengutus utusannya. Kalau kami di NU ya, di Sunnah wal Jamaah di NU ya, kami tuh nggak pernah mau menonjolkan organisasi itu gitu loh. Bahkan kami menarik diri dari politik. Begitu kalau kami gitu loh. Jadi kami nggak mau menonjolkan. Inilah saya minta mohon maaf nih Pak Erik ya, atau orang-orang dari Syiah juga, jangan terlalu menonjolkan bendera itu. Itu kadang-kadang mengundang permusuhan jadinya gitu loh. Tolong arif bijaksana lah. Coba pendalaman agama aja yang kita buka, atau ajaran-ajaran agamanya yang kita harus kembangkan. Nggak usah penonjolan terhadap golongan itu. Nah itu yang mengundang orang juga untuk ribut jadinya gitu loh. Nah kami jadi pemadam kebakaran terus jadinya kan. Nah ini yang persoalannya gitu loh. Saling mengkafirkan, saling menganggap diri paling benar sendiri, keakuan itu. Nah itu yang kita harus hindari lah gitu loh. Sok lagi bener mah Ahmadiyahnya negara. Plastik ngajedog di keset Inggris. Ngawirang Batur, ngawirang Islam. Ngaku khalifah ngajedog di keset Inggris. Soknya negara. Ya benar ya Bang Jawa, seharusnya itu ya, toleran ya seharusnya. Tapi kalau ada lagi yang mengaku nabi, kenapa dibiarin oleh ente ya? Kan NU itu menyatakan bahwa tidak ada lagi nabi, sama dengan Syiah tuh ya. Aneh si pro Syiah ya. Aneh bukan Syiah Jos, tapi aneh pro Syiah ya. Maka saya pro Syiah, saya bantu itu Syiah maksudnya ya. Tapi mungkin aja Syiah itu memarahi saya. Biarlah saya gini saja. Jadi kalau ada nabi lagi, Nabi Ghulam Ahmad, dan sekarang menyebut Muslim internasional ya, mengajak beat lagi. Tahu beat nggak? Mahal tuh beat ya. Mahal tuh beat loh ya. Resikonya itu berat itu beat itu. Tahu nggak? Jual beli beat itu, jual beli itu. Kalau Ahmadiyah itu tidak pernah sih takfiri, mengkafirkan orang lain. Justru Ahmadiyahnya seringnya dikafirkan, dianggap sesat, di luar Islam, menyesatkan. Yang pertama oleh tokoh Ahmadiyah yang ada di MUI, Profesor Hamka. Tahun 80 mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah di luar Islam sesat dan menyesatkan. Dasarnya 9 buah buku tentang Ahmadiyah, tapi tidak disebutkan judulnya, penulisnya, penerbitnya, bukunya seperti apa gitu kan. Itu kan fatwa batil kalau gitu ya. Yang kedua tahun 2005 yang nanda tangan Kiai Haji Ma'ruf Amin, tokoh NU ya. Kalau Gus Dur memang tokoh NU, tapi memang Gus Dur membela Ahmadiyah kan, karena beliau sangat paham undang-undang HAM, sangat paham undang-undang dasar 45 juga beliau paham bahwa Ahmadiyah itu dilindungi oleh undang-undang. Sebagai contoh nih Pak ya, Ahmadiyah itu masuk ke Indonesia tahun 25. Kemudian pada saat itu kan Indonesia kan belum berdiri. 45 Indonesia berdiri. Tahun 53 Ahmadiyah mendapatkan izin Menteri Kehakiman ya, sebagai badan hukum dengan tujuan menyebarkan Islam yang diajarkan oleh, atau menyebarkan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan Imam Mahdi. Itu kan jelas itu. Nah, itu kemudian tahun 80
MUI baru berdiri tahun 70. Tahun 80 ketika usianya 10 tahun, Ahmadiyah usianya 27 tahun, mengeluarkan fatwa Ahmadiyah di luar Islam sesat dan menyesatkan, kata MUI. Nah, itu kan tidak patut. Udah itu fatwanya juga udah melanggar Al-Quran, yaitu mendahului Allah dan Rasulnya. Karena yang berhak untuk mengatakan sesat dan menyesatkan itu hanya Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, untuk sementara itu, ya, kata Imam Mahdi itu sama dengan Khalifatullah, sama dengan Nabi, sama dengan Rasul, menurut Al-Quran dan menurut sabda Rasulullah. Masa Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW goblok? Negara Allah tidak memerintahkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad untuk mendirikan negara. Allah memerintahkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad untuk mendirikan Jamaah Muslimin Internasional, yaitu Ahmadiyah, yang merupakan bahtera bagi orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Ya, betul. Sesama umat Islam memang tidak boleh saling mengkafirkan, menyesatkan. Yang diperintahkan dalam Al-Quran itu mengajak, justru dakwah itu kan mengajak. Di dalam Al-Quran itu bunyinya begini nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah atau ajaklah kepada Tuhan kau wahai Muhammad dengan hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, kita ini kan sebetulnya sedang diskusi, saling mengajak sebetulnya dakwah itu. Tapi harus dengan hikmah, bukan dengan caci maki, dengan mengatakan di bawah keset Inggris, dengan Allahu Akbar, masjidnya dibakar, orangnya dibunuh, bukan begitu kan. Hikmah itu kan bukan begitu. Hikmah itu bijaksana, harus pakai ilmu pengetahuan, terus dalil-dalil Al-Quran dan hadisnya, kemudian berbagi diskusinya itu adil gitu, jangan coblak sorong sengan sendiri gitu kan, tapi dengarkan dengan dua kuping, baru kita bicara satu kali kan gitu, karena mulut kita hanya satu. Jadi dengarkan dua kali, katakan satu kali kan gitu. Nah, kemudian dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, ya, agar mereka simpati. Terus inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Nah, jadi jangan dengan mengeluarkan fatwa di luar Islam sesat dan menyesatkan, tapi karena inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, sesungguhnya Tuhan engkau, dia lebih mengetahui siapa yang telah sesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, ya, dan dia maha mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, Imam Mahdi itu adalah imam yang mendapat petunjuk, yang menurut Al-Quran sama dengan Nabi, Rasul atau Khalifah. Gitu Pak ya. Makanya kata Pak Gus Romli itu memperkosa ayat Al-Quran. Yang jelas gak konsisten, mensle. Udah menghina ulama yang sudah bercerai-berai tapi dipakai
hadis kan itu ulama yang mengumpulkan. Yang jelas kalau selama nggak paham Tuhannya, pasti komentarnya atau argumentasinya mensre Bang. Makasih Bang. Makanya Mas Mariono kata Pak Gus Romli itu, Pak Jerry itu memperkosa ayat Al-Quran. Lah Allah berbahasa Arab, kan sama Mas Mariono. Tetap saja dibilang saya yang ngeyel. Sama-sama berbahasa Arab loh. Masa Allah kayak manusia sih berbahasa Arab. Bagaimana Mas Mariono jalan kakinya, capek nggak? Antum kan tahu dong, mantan dong, ikut dong, sedikit memberi ya ilmunya, jangan disimpan aja Mas Mariono. Ya kan saya dibilang ngeyel katanya, memahami Tuhan aja seperti manusia berbahasa Arab. Sedikit dong kasih saran atau ilmunya keluarin lah, jangan disimpan. Mas Mariono kan antum dari sana atau pernah di sana kan, dan jadi tahu gitu. Bang Mariono, makasih. Bang Mariono kan orang netral nih, nggak naik kendaraan apa-apa, jalan kaki. Ya sedikit lah pengetahuannya, jangan disimpan aja. Mas Mariono keluarin lah. Kalau saya ya sih udah sering di beberapa grup dialog ya Pak Sunarto dengan Pak Erik itu. Cuman ya ujung-ujungnya ya saya dibilang fitnah lah, segala macam lah. Bahwa saya tidak memahami tazkirah lah, segala macam. Jadi saya pikir ya sudahlah, silakan aja. Kalau saya sih saya sudah sering sampaikan itu juga di berbagai dialog, di berbagai grup juga. Oh begitu, memang karakternya begitu ya Bang Mariono. Ya sudah. Seperti bambu petung ya. Bambu petung. Ya, terima kasih atas informasinya. Saya sudah mendapat kesimpulan seperti bambu petung. Benar Pak Erik ya. Bahwa wa'tasimu bihablillah, yaitu talinya Allah itu adalah Quran ya. Benar, Quran ya. Nabi ada hadisnya itu yang diriwayatkan oleh Alusi ya, dalam kitab Ru'ul Ma'ani jilid ke-12 halaman 24 tuh kalau tidak salah tuh ya. Di antaranya itu ya panjang sih, tapi yang saya ingat saja ya, tarakun fikum khalifata ini atau sakola ini ya, aku tinggalkan, kata Nabi itu dua khalifah atau dua khalifata ini atau tarakun fikum amro ini atau dua perkara ya. Itu salah satunya yang dibenarkan Pak Erik itu ya. Kitabullah hablum mamdudun baina samai wal ard. Itu kitab Allah itu talinya Allah dari langit dan bumi ya. Dan selanjutnya ditegaskan lagi oleh Nabi, wa itrati ahlul bait ya. Dan itroh keluargaku, ahlul baitku ya. Nah, wa innahuma lan yaftariko, sesungguhnya keduanya itu tidak akan berpisah. Jadi Quran dengan ahlul bait ini satu paket ya dari Allah ini. Jadi kalau Al-Quran diartikan bukan dari ahlul bait, maka menyimpang hasilnya. Itu hasilnya bukan lagi mengikuti Nabi, tapi mengikuti orang yang mengaku-ngaku. Yang mengaku-ngaku itu ya bisa, diantaranya bisa Ahmadiyah ini, bisa Mirza Ghulam Ahmad ini ya. Nah, jadi wa innahuma lan yatafriqo, keduanya tidak akan bisa hatta yarida alayal haud, sehingga bertemu kata Nabi dengan kundi al haud ya, sana nanti di Kausar ya. Nah, jadi yang dimaksud pegangan itu kata Pak Erik talzamu
jama'atal muslimina wa imamahum itu ya, itu Pak Erik, wa imamahum itu nggak bisa wa imamahum yang bukan rekomendasi dari Nabi ya. Kalau siapa Mirza Ghulam Ahmad kan mengaku-ngaku, sedangkan yang direkomendasikan oleh Nabi itu yaitu wa itrati ahlul bait. Tidak ada Nabi menerangkan tarakun fikum misalnya ya, kita bilang siapa itu Mirza Ghulam Ahmad, tidak ada ya. Tapi yang ada itu kita bilang wa itrati ahlul bait. Nah, itrati ahlul bait itu diantaranya itu ya, tidak ada yang disebut Mirza Ghulam Ahmad. Apalagi Pak Erik nyebutin tadi khalifah katanya bertahan 30 tahun. Setelah 30 tahun diteruskan oleh Mirza Ghulam Ahmad. 30 tahun setelah Nabi ini ke Mirza Ghulam Ahmad berapa tahun? Mirza Ghulam Ahmad kan kemarin tahun 1800. Nabi itu ya, kalau dalam sejarah yang saya pelajari di Syiah itu kan sampai yang imam terakhir itu kan lahirnya tahun 255 Hijriah ya. Berarti kurang dari 300 tahun gitu ya. Nah, kalau 30 tahun berarti lebih awal lagi kan. Mungkin masih di usia-usia sekitar ya Imam Hasan, Imam Husain saat itu ya. Nah, kenapa Imam Hasan, Imam Husain yang itu di Karbala 30 tahun bertahan ya, kalau kata Pak Erik ini langsung loncat ke Mirza Ghulam Ahmad? Tentunya Imam Hasan, Imam Husain akan menjelaskan dong itu. Belum Bapak, jangan-jangan Imam Hasan, Imam Husain itu masih di zaman di bawah lagi 30 tahun ataupun lebih daripada 30 tahun ya. Kalau 30 tahun maksud Pak Erik ini habis sampai Imam Ali misalnya. Nah, Imam Hasan, Imam Husain ini masih diakui sebagai orang-orang yang soleh. Bagi orang-orang Sunni pun tidak pernah menyebut-nyebut adanya Mirza Ghulam Ahmad ini ya. Kalau benar Mirza Ghulam Ahmad ini termasuk yang ada rekomendasinya, pasti mereka akan menyebutkan begitu. Nah, tapi kalau mereka ini disebut oleh Nabi wa itrati ahlul bait, itroh keturunanku yang terdekat dengan Nabi yang disucikan ya. Dan yang estafet ditunjuk, di estafet itu ditunjuk dari atas. Nabi menunjuk Imam Ali di Udirkum, Imam Ali menunjuk Imam Hasan menunjuk Imam Husain, Imam Husain menunjuk Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin menunjuk kepada Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Muhammad Al-Baqir menunjuk kepada Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Ja'far As-Shadiq menunjuk kepada Imam Musa Al-Kazim, Imam Musa Al-Kazim menunjuk kepada Imam Ali Ar-Ridho, Imam Ar-Ridho menunjuk kepada Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Muhammad Al-Jawad menunjuk kepada Imam Ali Al-Hadi, Imam Ali Al-Hadi menunjuk kepada Imam Hasan Al-Askari, Imam Hasan Al-Askari menunjuk kepada Imam Mahdi yang saat itu masih kecil ya. Dan Imam Mahdinya kemudian gaib. Nah, Imam Mahdi ini akan muncul. Jadi Imam Mahdi itu jelas siapa. Tidak lantas orang yang mengaku-ngaku, tapi jelas orangnya, yaitu putranya Imam Hasan Al-Askari. Itu dalam paham yang kita ketahui ya. Nah, mereka ini orang yang terpilih, dan di dalam tubuhnya ada cap keimamahan itu ada, itu seperti Nabi ada cap kenabian. Itu bukan dicap di operasi, bukan. Itu cap itu dari Allah langsung. Semenjak lahirnya sudah ada. Jadi kalau orang yang mengurus misalnya dari kecilnya, memandikan atau apa, itu akan melihat ini apa? Ini cap kenabian ya. Nama dirinya nabi Allah misalnya, atau wali Allah, ataupun ya imam Allah gitu, imam pilihan Allah dan segala macam. Itu ada itu ya dalam tulisan Arab tentunya mungkin ya. Nah, ini dalam Mirza Ghulam Ahmad ini belum tentu ada, termasuk dalam Hasan Al-Yamani ini ya, dalam Muhammad Hasan Al-Yamani ini, Ahmadil Hasan Al-Yamani ini belum tentu ada itu ya. Nah, ini cap ini nih, cap dari Allah ini ditunjukkan bahwa mereka Allah sebagai imam kita. Nah, itu talzamul muslimina wa imamahum, kita harus mengikuti jamaah muslim dan imamnya. Kalau imamnya salah ya, talzamul muslimina wa imamahumnya tadi bukan imam yang benar, ya kita kesananya nanti nggak akan diterima dong ya. Ya seperti bagaimana ya, seperti kontingen Indonesia misalnya mau diutus ke luar negeri
Nah, dalam delegasi dari Indonesia, tentu ada yang ditunjuk sebagai pemimpinnya, sebagai ininya. Nah, mungkin dari Indonesia sudah memberikan rekomendasi, misalnya mau ke Malaysia, dari Indonesia sudah ditunjukkan delegasi Indonesia di bawah tanggung jawab kepemimpinan siapa, misalnya Duta Besar Indonesia atau pimpinan kontingen siapa. Nah, tiba-tiba kita mengaku-ngaku dengan mengangkat seenaknya saja, mengangkat siapa? Bisa saya angkat Pak Unang misalnya. Ini saya nih kontingen Indonesia dengan pemimpin Pak Unang. Sampai sana nanti dilihat, nggak ada tuh rekomendasinya Pak Unang, nggak diterima. Ya, yang diterima siapa? Yang delegasi yang sah, yang ada rekomendasi dari Jokowi misalnya, sudah diberitahu ke sana. Nah, demikian. Jadi delegasi kita akan menghadap pada Allah, imam itu yang sudah direkomendasikan oleh Nabi, wa itrati ahlul bait. Nah, itrati ahlul bait sebagai delegasi yang akan memimpin kita kembali menuju kepada Allah, tiba-tiba diaku ataupun dideklarasikan, diproklamirkan oleh yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Dan Pak Erik mengakui dan mengajak-ajak kita mengakui. Sampainya pada Allah nanti di sana sama Allah nggak diterima. Ya, ini ilegal, ini tidak sah ini. Nah itu. Jadi kalau bagi kita yang Syiah yang mengikuti, Syiah itu yang mengikuti ya kita mengikuti itu yang ada rekomendasi dong, yang direkomendasikan oleh Nabi, bukan yang mengaku-ngaku atau mendeklarasikan diri gitu ya. Kalau mendeklarasikan diri ini semua orang yang merasa ingin ikut nimbrung ya mungkin inginnya mendeklarasikan diri. Saya sendiri kalau secara ini kalau bisa ya ingin jadi orang yang dianggap pimpinan dan segala macam, nanti ada infak gitu ya, mungkin ada keinginan seperti itu kalau secara nafsu ini mah ya, secara nafsu ingin serakah, secara dapatkan materi mah. Tapi kan itu tadi sampai kepada Allahnya akan dapat pengesahan tidak, akan dianggap legalisasinya tidak, akan legitimasi dari sisi Allah. Oleh Allah nanti dianggap ini semuanya ilegal ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Nah ini Pak Erik ya. Jadi talzamul muslimina tadi itu kalau nggak benar dengan imamnya, bukannya akan selamat ke sana, bahkan justru kita sama-sama menjerumuskan diri kita. Nah gitu. Seperti yang saya gambarkan di atas tadi, yaitu anak kecil ada yang mengaku-ngaku ibunya, kalau anak kecil itu ikut, dia bahkan diculik. Nah, kalau anak kecilnya yang pinter, dia tetap menunggu wajah ibunya. Nggak mau orang lain yang mengaku-ngaku ibunya ini, karena akan mencelakakannya, gitu.